Terminal Jakarta, sebuah tempat yang tak pernah tidur. Asap knalpot bercampur dengan aroma nasi goreng dari pedagang kaki lima, menciptakan atmosfer yang penuh sesak. Di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang menjadi raja tanpa mahkota. Namanya Bang Wewe. Ia tidak hanya ditakuti, tetapi dihormati oleh mereka yang paham bahwa hidup di terminal adalah tentang bertahan, bukan sekadar hidup. Setiap langkah Bang Wewe adalah sinyal bagi mereka yang mencari masalah untuk mundur. Tinggi badannya menjulang, otot-ototnya mencerminkan kekuatan yang teruji di banyak perkelahian. Wajahnya penuh bekas luka, peta dari semua pertempuran yang ia menangkan. Bang Wewe bukan hanya preman, ia adalah penguasa terminal. Semua orang tahu, tanpa persetujuannya, tidak ada barang yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Namun, di balik sorotan mata dinginnya, ada sesuatu yang tak banyak orang tahu. Bang Wewe sering duduk di sudut terminal yang sepi, memandang langit malam yang berwarna kelabu. Ia mengingat masa kecilnya, ketika terminal ini hanyalah tempat ayahnya bekerja sebagai sopir angkot. Bang Wewe kecil sering duduk di bangku kayu, menunggu ayahnya yang pulang terlambat. Hidup sederhana itu telah lenyap, digantikan oleh kekerasan dan dendam yang ia pelajari dari jalanan. Hari itu, terminal lebih ramai dari biasanya. Suara klakson bertalu-talu, dan para penumpang yang membawa karung serta koper saling berdesakan. Di tengah keramaian, Bang Wewe berdiri di pintu masuk terminal, matanya mengawasi setiap pergerakan. Seorang pedagang mie goreng yang baru mencoba membuka lapak tanpa izin. Dengan satu isyarat tangan, anak buah Bang Wewe menghampiri dan mengusir pedagang itu tanpa banyak bicara. Tidak ada toleransi di bawah kekuasaannya. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Aroma kopi pekat menguar di udara, mencuri perhatian Bang Wewe. Hidungnya mengendus seperti penciuman seorang pemburu. Ia mengikuti aroma itu, melewati deretan angkot dan kios kecil, hingga menemukan sumbernya, sebuah warung kopi kecil yang baru buka di sudut terminal. Seorang wanita berdiri di belakang meja kayu sederhana, sibuk menuangkan kopi ke dalam gelas plastik. Mata Bang Wewe menyipit. Ia belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Dengan rambut yang disanggul rapi dan pakaian sederhana, wanita itu tampak seperti seseorang yang tak seharusnya berada di tempat sekeras ini. Namun, ada ketenangan dalam gerak-geriknya, sesuatu yang membuat Bang Wewe merasa terganggu. Ia mendekati warung itu, setiap langkahnya disertai tatapan takut dari orang-orang di sekitarnya. Warung baru, iya, suara Bang Wewe berat, hampir seperti geraman. Wanita itu menoleh, wajahnya tanpa rasa takut. Iya, Bang, mau pesan kopi? Tanyanya santai, seolah tak tahu siapa yang berdiri di depannya. Bang Wewe terdiam sejenak, tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti itu. Biasanya, orang gemetar sebelum menjawab, apalagi seorang pedagang kecil. Namun, wanita ini berbeda. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bang Wewe merasa bingung. Hari pertama Surti membuka warung kopi di terminal, ia tahu bahwa tempat ini bukan lingkungan yang ramah. Sejak pagi, ia sudah mendengar cerita dari pedagang lain tentang preman-preman yang menagih uang keamanan. Namun, Surti tak gentar. Baginya, membuka warung kopi di tempat ini adalah langkah kecil untuk memulai hidup baru setelah bertahun-tahun bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Ia ingin mandiri, membangun sesuatu dengan tangannya sendiri, meski tahu risikonya besar. Ketika seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka datang menghampiri warungnya, Surti sempat ragu. Tapi, ia tak menunjukkan rasa takut. Ia menyambut Bang Wewe dengan senyuman kecil dan menawarkan kopi, seperti ia melayani pelanggan biasa. Bang Wewe sempat terdiam, mungkin karena ia tak terbiasa diperlakukan dengan ramah tanpa rasa takut. "Berapa kopinya?" tanya Bang Wewe, suaranya berat dan datar. 5.000, Bang, jawab Surti sambil menuangkan kopi hitam ke dalam gelas plastik. Ia menyodorkan kopi itu dengan tangan yang sedikit bergetar, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Bang Wewe mengambil gelas itu dan menyeruputnya perlahan. Aroma kopi yang pekat dan rasa pahitnya membuatnya terdiam. Seolah-olah, segelas kopi ini membawanya kembali ke masa-masa ketika ibunya masih hidup dan sering membuatkan kopi untuk ayahnya di pagi hari. "Enak," gumam Bang Wewe, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Ia meletakkan gelas itu di meja kayu Surti, lalu mengeluarkan selembar uang 10.000. "Ambil saja kembaliannya." Surti mengangguk dan menyimpan uang itu tanpa berkata apa-apa.
Namun, dalam hatinya, ia merasa lega karena setidaknya hari pertama berjualan berjalan lancar, meski sudah berhadapan dengan sosok yang sepertinya adalah penguasa terminal. Setelah Bang Wewe pergi, pedagang-pedagang lain mulai mendekat ke warung Surti. "Kamu tahu itu siapa tadi?" bisik seorang ibu yang menjual nasi uduk di dekat warung. Surti hanya menggeleng. "Cuma pelanggan, kan?" jawabnya ringan. Ibu itu menggeleng dengan wajah serius. "Itu Bang Wewe, preman paling ditakuti di terminal ini. Kalau dia suka kopimu, mungkin warungmu aman. Tapi kalau dia marah, hati-hati saja." Surti terdiam. Ia berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Bukan rasa takut yang mendominasi pikirannya, melainkan rasa penasaran. Bang Wewe memang terlihat seperti pria yang keras, tetapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti rasa sepi yang mendalam. Surti memutuskan untuk tetap melanjutkan usahanya. Ia percaya bahwa semua orang, bahkan seorang preman, pasti punya sisi baik dalam dirinya. Surti tak pernah membayangkan bahwa warung kecilnya akan menjadi perhatian Bang Wewe. Sejak hari pertama ia datang, laki-laki itu hampir selalu mampir setiap pagi, duduk di kursi kayu yang menghadap ke jalan terminal. Bang Wewe jarang berbicara, ia hanya menyeruput kopinya dengan tenang sambil menatap hiruk-pikuk terminal yang tak pernah berhenti bergerak. Kehadirannya membuat pedagang lain berpikir dua kali untuk mengganggu Surti. Tetapi bagi Surti sendiri, Bang Wewe adalah teka-teki yang sulit dipecahkan. Pagi itu, ketika Surti sedang sibuk melayani pelanggan, Bang Wewe datang lebih awal dari biasanya. Langkahnya berat, dan wajahnya terlihat lebih gelap dari biasanya. Ketika ia duduk, Surti menyadari ada bercak darah kering di lengan bajunya. Meski merasa cemas, ia mencoba tetap tenang. "Kopi hitam biasa, Bang?" tanyanya sambil menyiapkan gelas. Bang Wewe hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Surti meletakkan kopi di depannya dan memperhatikan pria itu perlahan menyeruput minumannya. Setelah beberapa saat hening, Surti memberanikan diri bertanya, "Abang nggak apa-apa?" Kelihatannya capek. Bang Wewe mendongak, menatap Surti dengan mata yang penuh kemarahan, tetapi juga kelelahan. "Capek, hidup di sini nggak ada yang nggak capek," katanya singkat. Namun, ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Surti tidak mundur. "Capek itu manusiawi, Bang," kata Surti sambil menyeka meja. "Tapi kalau terlalu berat, siapapun butuh istirahat." Bang Wewe terdiam. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa asing baginya. Tak ada seorang pun yang pernah peduli apakah ia lelah atau tidak. Hidupnya selalu penuh tuntutan untuk bertahan, untuk menang, untuk menjadi yang terkuat. Ia tak terbiasa dengan perhatian, apalagi dari seorang perempuan sederhana seperti Surti. Setelah beberapa menit, Bang Wewe akhirnya bicara lagi, kali ini suaranya lebih pelan. "Kamu tahu siapa aku?" Surti mengangguk pelan. "Iya, aku dengar dari pedagang lain. Abang yang ngatur terminal ini, kan?" Bang Wewe tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih seperti luka. "Kalau tahu, kenapa kamu nggak takut?" Surti menatapnya dengan tenang. "Karena aku nggak punya alasan buat takut. Aku cuma jualan kopi, Bang. Kalau abang suka, ya silakan mampir. Kalau nggak suka, aku nggak bisa maksa." Kata-kata Surti membuat Bang Wewe tertegun. Wanita ini berbeda. Di dunia yang penuh kepura-puraan dan ketakutan, ada seseorang yang berbicara jujur kepadanya, tanpa basa-basi, tanpa rasa takut yang dibuat-buat. Untuk pertama kalinya, Bang Wewe merasa ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuatnya ingin kembali ke warung kopi itu, lagi dan lagi. Hiruk-pikuk terminal pagi itu berjalan seperti biasa, tetapi di sudut terminal, warung Surti mulai menjadi perhatian banyak orang. Sejak Bang Wewe rutin singgah ke warung kecil itu, pelanggan lain perlahan ikut berdatangan. Mereka merasa aman, seolah kehadiran Bang Wewe adalah jaminan bahwa takkan ada preman lain yang berani mengganggu. Namun, situasi ini tidak disukai semua pihak, terutama oleh anak buah Bang Wewe yang merasa warung Surti mendapat perlakuan istimewa. Sore itu, dua pria bertubuh kekar datang ke warung Surti. Mereka adalah anak buah Bang Wewe, Ujang dan Bule, yang dikenal kasar dan suka memeras pedagang. Dengan sikap arogan, mereka mendekati Surti yang sedang melayani pelanggan. "Hei, Bu Surti, mau bisnis di sini? Bayar uang keamanan dulu. Jangan kira gara-gara Bang Wewe suka mampir, kamu bisa gratisan," kata Ujang sambil menepuk meja dengan keras. Surti terkejut, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Saya cuma jualan kopi, Bang.
Semua modal saya habis buat buka warung ini. Kalau harus bayar lagi, saya nggak tahu harus ambil dari mana. Bule menyeringai sambil melipat tangannya. Bukan urusan kami, Bu. Kalau mau aman, bayar. Kalau enggak, jangan salahin kami kalau warung ini nanti rusak. Surti merasa darahnya mendidih. Ia sudah mendengar cerita tentang preman-preman ini, tetapi tidak menyangka mereka akan mengincarnya. Namun, Surti bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Kalau abang-abang mau menghancurkan warung saya, silakan saja. Tapi ingat, rezeki itu bukan dari kalian, melainkan dari Tuhan." Ujang hendak membalas, tetapi suara berat yang sudah sangat mereka kenal menghentikan niatnya. "Kalian ngapain di sini?" Bang Wewe muncul entah dari mana, berdiri di belakang mereka dengan mata yang penuh kemarahan. Ujang dan Bule pucat seketika. Kami cuma mau. Kalian tahu ini warung siapa?" Potong Bang Wewe dengan nada mengancam. "Ini warung yang kopi hitamnya bikin gue balik ke sini tiap hari. Kalau sampai gue dengar kalian ganggu Surti lagi, kalian berdua yang gue bikin gak aman di terminal ini." "Paham." Tanpa menunggu jawaban, Bang Wewe melangkah maju, membuat Ujang dan Bule mundur ketakutan. Mereka segera pergi tanpa sepatah kata pun. Surti, meski lega, merasa hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah harus berterima kasih atau justru khawatir karena Bang Wewe kini menjadi pelindungnya. Setelah situasi mereda, Bang Wewe menatap Surti. "Lain kali, kalau ada yang ganggu, kasih tahu gue," katanya singkat sebelum kembali duduk untuk menikmati kopinya. Surti hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa hubungan mereka baru saja berubah. Di balik ketegasan dan ancaman Bang Wewe, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah keinginan untuk melindungi. Namun, apa alasan sebenarnya? Surti hanya bisa menebaknya. Malam itu, terminal mulai sepi. Pedagang kaki lima sudah menutup lapaknya, hanya tersisa beberapa sopir angkot yang duduk mengobrol di sudut. Surti memutuskan untuk tetap membuka warung kopinya lebih lama. Ia sedang membersihkan meja ketika suara langkah berat mendekat. Bang Wewe datang, kali ini tanpa suara bising anak buahnya. Ia langsung duduk di kursi yang biasa ia tempati. "Masih buka, Surti?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, nyaris seperti lelaki biasa yang kelelahan setelah bekerja seharian. Surti tersenyum kecil. "Buat abang, selalu buka. Kopi hitam seperti biasa." Bang Wewe mengangguk. Ia memandang Surti yang sibuk menuangkan kopi, lalu tiba-tiba bertanya, "Kamu kenapa mau jualan di sini? Tempat ini keras, nggak cocok buat perempuan seperti kamu." Surti menoleh. Pertanyaan itu seperti menohok, tetapi ia menjawab dengan tenang. "Karena saya nggak punya pilihan lain, Bang. Setelah kerja bertahun-tahun di Arab, saya cuma punya sedikit tabungan. Kalau nggak mulai usaha sekarang, kapan lagi? Terminal ini mungkin keras, tapi saya percaya semua orang bisa bertahan kalau mau berusaha." Bang Wewe tersenyum kecil, tetapi senyumnya pahit. "Kamu keras kepala, ya," katanya pelan. Lalu ia menatap ke kejauhan, ke arah jalanan gelap yang hanya diterangi lampu remang-remang. "Kamu tahu nggak, dulu saya juga nggak mau hidup di sini. Tapi hidup nggak kasih saya banyak pilihan." Surti duduk di hadapannya, merasa bahwa malam ini berbeda. "Abang dulu kerja apa?" tanyanya hati-hati. Bang Wewe terdiam beberapa saat, seolah mempertimbangkan apakah ia harus menjawab. Akhirnya, ia berkata, "Dulu saya cuma anak kecil biasa. Ayah saya sopir angkot di terminal ini. Hidup kami sederhana, tapi bahagia. Sampai suatu hari, ayah saya kena masalah sama preman di sini. Mereka minta uang yang gak bisa ayah saya bayar. Akhirnya ayah saya dipukuli sampai meninggal. Saya masih umur 12 waktu itu." Surti terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik sosok keras Bang Wewe ada luka sedalam itu. "Maaf, Bang, saya nggak tahu." Bang Wewe mengangkat tangannya, meminta Surti berhenti bicara. "Nggak usah minta maaf. Sejak hari itu, saya janji nggak akan pernah jadi korban lagi. Saya belajar jadi yang terkuat, biar nggak ada yang berani nginjak-nginjak saya atau orang yang saya sayang." Kata-kata itu membuat suasana menjadi hening. Surti bisa merasakan beratnya beban yang Bang Wewe tanggung selama ini. Ia ingin menghibur, tetapi ia tahu tidak ada kata-kata yang cukup. Akhirnya, ia hanya berkata, "Tapi, Bang, jadi yang terkuat nggak selalu berarti harus melawan semua orang. Kadang,
Kekuatan itu datang dari menjaga sesuatu yang baik. Bang Weweh menatap Surti lama, seperti mencari makna di balik kata-kata itu. Setelah beberapa saat, ia berdiri, meninggalkan uang untuk kopinya di meja. "Kamu orang baik, Surti," katanya sebelum pergi. "Tapi di tempat ini, jadi orang baik itu berbahaya." Surti memandang punggung Bang Weweh yang perlahan menghilang di kegelapan malam. Di balik sosok preman yang keras, ia melihat seorang pria yang terluka, yang sebenarnya hanya ingin melindungi dirinya dari dunia yang kejam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ingin mengenalnya lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan Bang Weweh semakin sering datang ke warung Surti. Awalnya, ia hanya menikmati kopi dan berbicara singkat, tetapi perlahan, obrolan mereka mulai lebih dalam. Surti, dengan kesabaran dan kelembutannya, mendengarkan cerita-cerita Bang Weweh tentang terminal, hidupnya, dan masa lalunya yang suram. Bagi Surti, di balik semua itu, ia melihat seorang pria yang hanya butuh seseorang yang bisa memahami kesepiannya. Namun, gosip mulai menyebar di terminal. Pedagang dan sopir angkot berbisik-bisik tentang kedekatan Bang Weweh dan Surti. Beberapa menganggap Surti beruntung karena dilindungi oleh penguasa terminal, tetapi tidak sedikit yang mencibir, menganggap Surti hanya memanfaatkan perhatian Bang Weweh untuk keuntungannya sendiri. "Apa benar Surti itu pacarnya Bang Weweh?" tanya seorang pedagang nasi uduk kepada tetangganya. "Kayaknya sih iya, masak tiap hari Bang Weweh nongkrong di situ. Dia nggak pernah kayak gitu sebelumnya," jawab yang lain sambil terkekeh. Surti mendengar desas-desus itu, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Namun, suatu sore, ketika ia sedang menutup warung, Bang Weweh datang dengan wajah yang terlihat tegang. "Surti," katanya dengan nada serius, "orang-orang ngomong macem-macem soal kita." Surti berhenti sejenak, menatap pria itu dengan tenang. "Saya tahu, Bang, tapi saya nggak peduli. Orang boleh bicara apa saja, yang penting kita tahu apa yang sebenarnya." Bang Weweh terdiam. Kata-kata Surti membuatnya berpikir. Ia biasanya tidak peduli dengan pendapat orang, tetapi kali ini berbeda. Surti bukan bagian dari dunia kerasnya. Wanita itu seharusnya tidak perlu menanggung beban dari gosip dan penghakiman orang-orang karena dirinya. "Kalau mereka ganggu kamu, kasih tahu gue," katanya akhirnya. Namun, di matanya, ada keraguan. Ia mulai bertanya-tanya apakah kedekatannya dengan Surti akan membawa masalah bagi wanita itu. Malam itu, setelah Bang Weweh pergi, Surti duduk sendirian di depan warungnya. Ia menatap langit yang gelap, memikirkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia tahu bahwa Bang Weweh adalah pria yang keras, penuh luka, dan mungkin berbahaya. Namun, setiap kali pria itu datang, ada kehangatan yang tak bisa ia jelaskan, seolah ia merasa dilindungi, bukan diancam. Di sisi lain, Bang Weweh berjalan kembali ke markasnya di tengah hiruk-pikuk terminal malam. Ia merasa terganggu, bukan oleh gosip, tetapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Hatinya, yang selama ini ia tutup rapat dari dunia, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan ini bisa menjadi kelemahannya. Dan dalam dunia seperti terminal, kelemahan adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan. Hubungan mereka, meski belum terucap, mulai berubah. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang perlahan mengikis dinding keras yang selama ini mereka bangun untuk melindungi diri masing-masing. Tapi apakah perasaan itu cukup kuat untuk menghadapi dunia yang penuh dengan rintangan? Mereka berdua belum tahu, tetapi takdir sepertinya sudah mulai mempermainkan mereka. Hari itu hujan turun deras, membuat suasana terminal menjadi lebih kacau dari biasanya. Genangan air di mana-mana, para sopir angkot mengeluh karena penumpang sepi, dan pedagang sibuk menyelamatkan barang dagangan mereka dari basah. Warung kopi Surti tetap buka seperti biasa, meski hanya ada sedikit pelanggan yang berteduh di sana. Surti sendiri sibuk menyeka meja yang basah terkena percikan hujan ketika suara langkah berat menghampiri. Bang Weweh muncul, basah kuyup, wajahnya terlihat lebih suram dari biasanya. Tanpa bicara, ia langsung duduk di kursinya yang biasa. Surti, yang sudah mulai terbiasa dengan kehadirannya, segera menuangkan kopi panas tanpa bertanya. "Abang kelihatan capek," katanya pelan, mencoba mencairkan suasana. Bang Weweh tidak langsung menjawab. Ia menyeruput kopinya perlahan, membiarkan kehangatannya meresap ke tubuhnya yang kedinginan. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya bicara.
Ada masalah, Surti, katanya dengan suara berat. Terminal ini nggak pernah sepi masalah, tapi kali ini beda. Ada preman-preman baru yang mau ngerebut wilayah gue. Surti terdiam. Ia tahu Bang Wewe adalah penguasa terminal, tetapi ia jarang mendengar pria itu bicara tentang ancaman. Apa yang mereka mau, Bang? Tanyanya hati-hati. Uang? Kekuasaan? Semuanya. Mereka pikir bisa ngegeser gue karena gue mulai sibuk sama hal lain, jawab Bang Wewe sambil menatap Surti dengan sorot mata yang sulit ditebak. Mereka mulai ngomongin kamu juga. Surti terkejut. Saya? Kenapa mereka ngomongin saya? Mereka bilang gue lemah karena sering nongkrong di sini. Mereka pikir kamu kelemahan gue, kata Bang Wewe, nadanya penuh kemarahan yang terpendam. Ia mengepalkan tangannya, tampak seperti menahan diri untuk tidak melampiaskan emosinya. Tapi gue nggak akan biarin mereka ganggu kamu. Surti merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu kehidupan Bang Wewe penuh bahaya, tetapi ia tidak pernah menyangka dirinya akan menjadi bagian dari ancaman itu. Bang, katanya pelan, kalau saya jadi beban buat abang, saya bisa pergi dari sini. Saya nggak mau bikin abang susah. Bang Wewe menatap Surti tajam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pergi, katanya dengan suara rendah tetapi tegas. Kamu kira ini cuma soal warung kopi? Ini soal gue. Gue nggak pernah peduli sama apapun di terminal ini, sampai gue ketemu kamu. Kamu kasih gue alasan buat balik ke sini, buat diem di satu tempat. Kalau kamu pergi, apa yang gue punya? Kata-kata itu membuat Surti terdiam. Ia melihat sesuatu yang rapuh di balik kekerasan Bang Wewe, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa pria ini benar-benar membutuhkan seseorang di sisinya. Namun, ia juga tahu bahwa ancaman ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Hujan di luar semakin deras, seolah mencerminkan badai yang sedang melanda hati mereka. Dan di tengah semua itu, mereka hanya bisa saling menatap, mencoba mencari jawaban di balik kebisuan masing-masing. Hari-hari setelah peringatan Bang Wewe terasa semakin berat bagi Surti. Terminal yang dulu ia anggap sebagai tempat berlindung kini terasa penuh dengan ketegangan. Preman-preman baru yang dimaksud Bang Wewe mulai bergerak, mengancam para pedagang, dan mengganggu ketenangan yang pernah ada. Surti masih menjalankan warung kopinya seperti biasa, tetapi setiap kali seseorang datang, ia merasa ada mata-mata yang mengawasi. Ketakutan mulai menggerogoti dirinya, tak hanya karena ancaman terhadap warungnya, tetapi juga karena semakin dalam perasaan yang tumbuh untuk Bang Wewe. Suatu malam, ketika hujan kembali turun deras, terminal berubah menjadi lautan air yang mengalir. Bang Wewe datang lebih awal dari biasanya, wajahnya yang gelap seperti menandakan masalah besar. Ia duduk dengan cepat di kursinya tanpa sepatah kata, langsung memesan kopi. Surti, yang sudah terbiasa dengan kehadirannya, segera menuangkan kopi dan menatap pria itu dengan cemas. Bang, ada apa? Kenapa kelihatan seperti habis bertarung? Tanya Surti dengan suara lembut, meski hatinya berdebar. Bang Wewe menghela napas panjang, menatap Surti dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Mereka nggak tinggal diam, Surti. Mereka mulai bikin masalah di warung-warung lain di sini. Kalau nggak ada yang berhenti, gue harus turun tangan, katanya dengan nada yang penuh ancaman. Surti merasakan ketegangan di udara. Tapi, Bang, kalau abang turun tangan, bukan hanya warung ini yang akan jadi sasaran. Seluruh terminal bisa hancur, kata Surti, berusaha menahan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Ini bukan hanya tentang kita, Bang. Ini tentang semua orang di sini. Bang Wewe menatap Surti lama. Gue nggak bisa mundur, Surti. Gue nggak bisa membiarkan mereka menjatuhkan gue dan orang-orang yang gue sayang. Tapi, ia terdiam, terlihat ragu. Tapi gue juga nggak mau kamu jadi bagian dari masalah ini. Surti merasa hatinya terhimpit. Ia tahu apa yang Bang Wewe maksud. Perasaannya yang mulai tumbuh, hubungan mereka yang semakin dekat, kini menjadi beban dalam keputusan yang harus diambil Bang Wewe. Bang, kata Surti pelan, kalau memang itu yang harus abang lakukan, saya nggak bisa menghalangi. Tapi saya nggak mau hidup dalam bayang-bayang kekerasan terus-menerus. Saya harus pergi. Bang Wewe terkejut. Kamu mau pergi? Suaranya terdengar sangat berat, seolah dunia yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Jangan, Surti, jangan pergi. Surti menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Saya hanya ingin hidup yang tenang, Bang.
Saya nggak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tapi saya juga nggak bisa melihat abang hancur karena saya. Bang Weweh menatap Surti dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Surti benar. Mereka tidak bisa terus berada dalam dunia yang penuh ancaman dan kekerasan. Namun, perasaan yang tumbuh di hatinya membuatnya tak ingin kehilangan Surti. Kalau kamu pergi, Surti, gue akan merasa kehilangan, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Tapi gue juga nggak bisa paksa kamu tetap di sini. Malam itu, hujan masih turun, tetapi bagi Bang Weweh dan Surti, dunia terasa jauh lebih gelap. Keputusan yang mereka buat akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, terminal Jakarta yang sibuk terasa sunyi. Hujan yang tak kunjung reda membuat suasana menjadi lebih kelam. Surti membuka warung kopi dengan langkah pelan, seperti mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Bang Weweh belum datang seperti biasa, dan hatinya terasa kosong. Ia tahu pertemuan malam itu adalah titik balik. Keduanya sudah berada di persimpangan jalan, dan keputusan yang diambil tak akan mudah untuk dijalani. Pagi itu, seorang sopir angkot datang menghampiri Surti, membawa pesan dari Bang Weweh. Bang Weweh minta kamu nunggu di warung, Surti. Dia mau bicara, kata sopir itu dengan nada cemas. Surti hanya mengangguk, meski hatinya sudah dipenuhi kecemasan. Apa yang akan Bang Weweh katakan? Apakah ini perpisahan yang ia tak ingin dengar? Beberapa saat kemudian, langkah berat Bang Weweh terdengar. Ia muncul di balik gerbang terminal, memakai jaket hitamnya yang sudah mulai pudar. Wajahnya tak ceria seperti biasanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung duduk di kursinya. Surti menatap pria itu, mencoba membaca ekspresi yang tersembunyi di balik matanya. Bang, Surti akhirnya berbicara, suaranya hampir berbisik. Apa yang abang putuskan? Bang Weweh menatap Surti dengan tatapan kosong, seolah ada pertarungan besar di dalam dirinya. Surti, kata Bang Weweh pelan, gue nggak bisa biarin semuanya hancur. Kalau gue mundur, mereka akan menguasai terminal ini dan menghancurkan semua yang gue bangun. Ia menundukkan kepalanya, seolah menahan amarah yang terpendam. Tapi gue juga nggak bisa minta kamu tetap di sini, hidup dengan ancaman yang nggak pernah berhenti. Surti merasa sesak di dadanya. Kalau itu pilihan abang, saya nggak bisa melawan, Bang. Tapi saya nggak bisa terus hidup seperti ini. Saya takut, Bang. Takut akan segala yang akan datang. Bang Weweh menghela napas berat. Gue juga takut, Surti, jawabnya dengan suara serak. Tapi selama ini gue nggak pernah punya pilihan lain. Gue nggak pernah tahu ada orang yang bisa bikin gue mikir dua kali. Ia menatap Surti dengan tatapan yang penuh penyesalan. Tapi kalau gue terus di sini, gue tahu suatu saat gue akan kehilangan kamu. Gue nggak siap buat itu. Surti menunduk, merasakan sakit yang tajam di dadanya. Ia mengerti apa yang Bang Weweh coba katakan. Mereka berdua telah berada dalam dunia yang terlalu keras untuk sebuah hubungan yang bisa bertahan. Mungkin kita memang nggak bisa bersama, Bang, kata Surti perlahan, suaranya hampir tenggelam dalam suara hujan yang semakin deras. Tapi saya akan selalu ingat, Bang, semua yang sudah kita lalui bersama. Bang Weweh tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Surti dengan tatapan yang penuh dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Surti, gue nggak pernah ngangka perpisahan ini akan datang. Gue nggak pernah siap, katanya pelan, hampir seperti sebuah pengakuan yang terlambat. Tapi kalau kamu pergi, gue nggak bisa minta kamu balik. Gue cuma bisa bilang terima kasih. Surti menatapnya untuk terakhir kali, lalu bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju pintu warung, tetapi sebelum melangkah lebih jauh, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Bang Weweh masih duduk di kursinya, menatap ke arah yang sama sekali tidak ia kenal, sebuah dunia yang penuh dengan penyesalan dan perasaan yang terpendam. Dan dengan itu, Surti pergi, meninggalkan terminal yang dulu jadi rumahnya, dan Bang Weweh yang kini menjadi kenangan pahit yang akan ia bawa selamanya. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa sepi bagi Surti. Terminal yang dulu ramai dengan suara hiruk-pikuk kini hanya terdengar langkah-langkah sepi dan suara mesin kendaraan yang menderu. Ia memutuskan untuk meninggalkan Jakarta, membawa dirinya pergi dari tempat yang selama ini menjadi saksi bisu pertemuannya dengan Bang Weweh. Warung kopi yang dulu ia kelola kini kosong, hanya menyisakan kenangan yang menempel di setiap sudutnya. Surti tahu, keputusannya untuk pergi adalah yang terbaik,
meski hatinya masih terasa terbelah. Namun, meskipun ia sudah meninggalkan tempat itu, kenangan tentang Bang Wewe tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali hujan turun, Surti ingat bagaimana Bang Wewe duduk di warung kopi, menatap kosong keluar jendela, seperti seorang pria yang terperangkap dalam kehidupannya yang penuh kekerasan. Ia ingat bagaimana Bang Wewe selalu berusaha keras menyembunyikan luka di balik kekuatan yang ia tampilkan. Surti tahu, pria itu tidak pernah benar-benar bisa melepaskan masa lalunya. Suatu malam, Surti mendapat telepon dari seorang teman lama di Jakarta. "Surti, ada yang nyari kamu di terminal." "Bang Wewe," kata temannya dengan suara terburu-buru. Surti terdiam, jantungnya berdebar kencang. Apa yang Bang Wewe inginkan setelah semua yang terjadi? Mengapa ia kembali mencarinya setelah mereka berpisah begitu saja? Surti memutuskan untuk kembali, meski hatinya penuh dengan keraguan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk menemui Bang Wewe, tetapi untuk menutup babak lama yang belum selesai. Ketika ia kembali ke terminal, suasana malam itu terasa sangat berbeda. Terminal yang dulu begitu riuh kini hening, seolah menyambut kedatangannya dengan perasaan yang tak terungkapkan. Bang Wewe berdiri di ujung terminal, menatap Surti yang datang mendekat. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih lelah, dan lebih rapuh dibandingkan pertama kali mereka bertemu. "Surti," kata Bang Wewe dengan suara yang berat, "gue tahu gue nggak punya hak buat minta maaf, tapi gue salah. Gue nggak bisa ngebiarin kamu pergi tanpa usaha buat nyari kamu." Surti menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Kenapa, Bang? Kenapa baru sekarang? Bukankah kita sudah memutuskan untuk berpisah?" Bang Wewe menghela napas panjang. "Gue nggak bisa hidup tanpa kamu, Surti. Gue tahu gue nggak bisa terus hidup dalam dunia yang keras ini, tapi gue nggak tahu gimana caranya keluar. Kamu membuat gue mikir bahwa ada dunia lain yang lebih baik, tapi gue nggak pernah bisa nggapainya sendirian." Surti merasakan hatinya teraduk. Ia ingin marah, tapi ia juga merasakan ketulusan di mata Bang Wewe. "Bang, hidup kita nggak bisa lagi seperti dulu. Kita udah terlalu jauh berubah," jawab Surti dengan suara hampir patah. "Saya juga nggak bisa kembali ke hidup itu. Saya butuh kedamaian, Bang. Dan kamu, dengan semua masalahmu, nggak bisa memberi itu." Bang Wewe terdiam. Ia tahu bahwa apa yang Surti katakan benar. Mereka sudah berada di titik yang tidak bisa kembali. "Gue ngerti, Surti," katanya pelan, hampir seperti sebuah pengakuan yang terlambat. "Tapi gue nggak bisa nahan diri buat nyari kamu. Gue cuma pengen bilang, terima kasih. Kamu udah ngasih gue sesuatu yang nggak pernah gue rasa sebelumnya." Surti menatap Bang Wewe untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Mungkin ini memang jalan yang terbaik, meski hatinya terasa hancur. Di balik langkahnya yang mantap, ia tahu bahwa perpisahan ini adalah penutupan yang sangat sulit, tetapi juga yang paling tepat. Bang Wewe, yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya, kini hanya tinggal kenangan yang akan terus hidup di dalam dirinya, selamanya.